Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Isniatun, mahasiswa PPG Program Guru Kelas MI Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011111581. Pada hari ini Senin 26 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqin Belotan Magetan pada kelas 6 dengan materi peluang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semuanya semangat. Oke. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas minta tolong untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Siap, berdoa mulai. Meningkatkan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Afan, hadir Bu. Fatin, hadir. Danis, hadir. Alisa, hadir. Agila, hadir. Arman, hadir. Rian, hadir. Kalista, hadir. Ervan, hadir. Januzet, hadir. Konsa, hadir. Yusuf, Mikaela, biar kita semangat menuju materi, semuanya berdiri, kita breaking dulu. Tangan diangkat. Sudah? Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup.
sebutkan apa kejadian yang pasti terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Siapa yang bisa angkat tangan dan boleh menjawab? Oke, Mas. Kematian. Oh ya, kematian. Apa lagi? Selain kematian apa? Oh ya, hari kiamat. Ada kematian, ada hari kiamat. Ada lagi? Dari contoh kematian dan hari kiamat itu adalah beberapa dari contoh kejadian yang pasti terjadi. Kita sebagai umat Islam wajib harus mengimaninya. Sebagai apa? Sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang Bu Guru tanya lagi, contoh yang tidak mungkin terjadi. Boleh angkat tangan? Gak apa-apa, ayo. Siapa? Kejadian yang tidak mungkin terjadi. Oh ya, Mbak Mikaela. Oh ya, jerapah naik sepeda. Kalau jerapah naik sepeda, nanti sepedanya pasti bongkrak ya. Itu tidak mungkin, kecuali kalau jerapahnya naik apa deh? Dinaikkan ke truk. Mungkin nggak? Mungkin. Apalagi selain jerapah naik sepeda? Oh ya. Oh ya, gajah naik mobil. Muat nggak kira-kira mobilnya gajahnya naik ke mobil? Tidak mungkin. Pasti nanti malah apa itu? Nyet ya mobilnya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk melihat konsep peluang terjadinya suatu kejadian. Untuk yang kedua, apa arti dari peluang? Yang ketiga, nanti ada skala peluang. Yang keempat, yaitu peluang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan dikaitkan dalam pemecahan masalah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, tujuannya ada juga ya. Habis ini kalian perhatikan, dimaknai dulu, nanti Bu Guru tanya. Perhatikan layar televisi. Apa itu peluang? Siapa yang bisa boleh angkat tangan? Siapa yang bisa boleh angkat tangan? Ya, Kaila? Perhitungan yang menunjukkan seberapa mungkin suatu kejadian dapat terjadi. Oh ya, ada jawaban lain? Ada juga ya? Oh ya. Oh iya. Jadi jawaban keduanya betul ya. Apa itu peluang? Kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ya, itu ada 5 komponen skala peluang.
yang menyebabkan banjir apa? Penebangan pohon liar sembarangan. Apalagi? Oh ya, membuang sampah sembarangan. Betul. Apalagi? Dengan kejadian banjir itu disebabkan oleh ulahnya siapa? Manusia, karena tidak mau merawat alam yang sudah hijau. Pohon-pohon ditebang sembarangan, membuang sampah sembarangan. Apalagi hutan dibuat apa kayak perumahan sehingga resapan-resapan air itu kurang. Dengan begitu, kita harus mencintai lingkungan kita sebagai wujud cinta lingkungan. Dan selanjutnya, nanti ada 2 anak yang maju ke depan untuk melakukan percobaan pelemparan koin. Oh ya. Coba nanti tugasnya dilemparkan 5 kali. Nanti untuk yang muncul angka berapa kali, Garuda berapa kali. Sekarang Mas Yusuf bisa dilempar. Gambar. Garuda. Lagi. Angka. Gambar lagi. Gambar. Angka. Berarti totalnya Mbak Rena untuk angkanya berapa? 2. Berarti untuk gambarnya 3. Percobaan pelemparan koin Mas Yusuf dan Mbak Rena bisa diambil kesimpulan bahwa dalam pelemparan ini pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Ada yang kalah. Jadi ada kemungkinan yang menang angka, ada kemungkinan. Ada yang Garuda, ada kemungkinan. Di sini dalam permainan, kalau kalian main bersama teman-teman harus bersikap apa? Adil. Terus? Oke, bersikap jujur. Itu berarti sebagai wujud kita atau cinta terhadap sesama dan diri sendiri. Nah, coba perhatikan, ada yang tahu apa ini? Dadu. Ada berapa sisi? 6 sisi. Nanti tugas kalian melempar dadu setiap kelompok itu sebanyak 10 kali. Jadi kita berkelompok, nanti setiap satu kelompok melakukan pelemparan dadu sebanyak 10 kali. Dan hasilnya nanti dituliskan pada nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 2 itu ditulis skala peluangnya. Ya. Sudah paham sampai di sini tugasnya? 10 bagikan 3.
boleh bergantian. Jangan lupa dikasih nama sama anggota kelompoknya. Nanti namanya semua. Sekarang kelompok mana dulu yang mau presentasi dari hasil kerja kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kerja kelompok kami, skala peluang dari angka 1. Jelaskan hasilnya. Hasil lemparan dadu yang sudah dilakukan. Angka 1, 2 kali lemparan. Angka 2, 0. Angka 3, 3 kali.
angka 4 1 kali, angka 5 3 kali, angka 6 1 kali. Skala peluang dari hasil pelemparan. Angka 1 mungkin, angka 2 tidak mungkin, angka 3 sangat mungkin, angka 4 kurang mungkin, angka 5 sangat mungkin, angka 6 kurang mungkin. Skala peluang. Teh sangat mungkin, burger mungkin, es krim sangat mungkin. Ini tadi dari kelompoknya Mas Afan. Beri tepuk tangan buat Mas Afan dan teman-teman. Jadi sekarang perhatikan dari presentasi antara kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, hasil skala peluangnya sama atau berbeda? Bahwa peluang yang muncul dari hasil percobaan setiap kelompok itu berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita terapkan dengan peluang? Manfaatnya apa? Peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam mengambil keputusan yang tepat. Itu bisa menggunakan peluang. Yang kedua, memprediksi hal yang akan terjadi. Akan memberikan tugas individu nanti dikerjakan secara individu. Kalau sudah selesai, nanti kita bahas bersama-sama. Nomor 1 dari kelompoknya Kalista, salah satu siapa? Baca saja. Yang keras, yang keras. Pada hari berdasarkan skala peluang, jajan gratis dikelompokkan ke dalam kategori. Jawaban Mbak Kalista pasti. Ada yang punya jawaban lain, boleh angkat tangan. Jawabannya Mbak Kalista pasti. Jawabannya Mas Bilal sangat mungkin. Ada yang jawabannya pasti? Angkat tangan. Ada yang jawabannya sama dengan Mas Bilal, sangat mungkin. Ayo, penjujurannya, guru nggak bisa lihat ya. Oke. Dari sini coba deh, matahari itu terbit dari mana? Timur. Pasti. Setiap hari terbit dari timur? Tidak. Kok bisa? Berarti tidak ada yang salah semua ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti dari yang kalian kerjakan dapat kita simpulkan peluang adalah
Kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oke, kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kalau skala peluang adalah Seberapa mungkin kejadian itu terjadi? ya betul, seberapa mungkin kejadian itu terjadi. Tugasnya bisa dikumpulkan. Materi dari awal pembelajaran sampai akhir, apa kesimpulannya? Apa? Oke, skala peluang. Tadi skala peluang yaitu apa? Seberapa mungkin kejadian itu terjadi. Belajar apa lagi kita? Tentang pengertian peluang yaitu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam kehidupan sehari-hari, peluang bisa terjadi seperti apa tadi? Yang tidak pasti terjadi dan tidak mungkin terjadi, yang mungkin terjadi, yang tidak, yang pasti terjadi. Tadi apa? Kematian, kemudian kiamat. Kita harus mengimani kematian, hari kiamat sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tentang banjir. Berarti kita sebagai manusia yang hidup di lingkungan yang serba hijau, kita harus bagaimana terhadap lingkungan kita? Menjaganya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh menebang apa? Pohon sembarangan. Kita harus merawat lingkungan sekitar kita sebagai wujud cinta kita terhadap lingkungan. Yang ketiga, tadi dalam setiap permainan pasti ada yang menang dan yang kalah. Kita dalam suatu permainan kita harus bersikap apa? Adil. Bersikap apa lagi? Jujur. Itu adalah sebagai wujud cinta kita terhadap sesama dan diri kita sendiri. Bagaimana perasaan kalian belajar pada pagi hari ini? Senang. Ada yang sedih? Kita senang semua ya? Oke, sebentar lagi sudah waktunya mau ujian. Jangan lupa belajar yang rajin. Jangan terlalu banyak main apa? Jangan terlalu banyak main gadget. Jangan suka wira-wiri naik apa itu? Motor. Gunakan waktu untuk belajar yang maksimal biar nanti waktu ujian hasilnya bagus dan sukses ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Ketua kelas memimpin berdoa. Silakan. Siap, gerak, berdoa mulai.
wabarakatuh.